Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusweni dengan NIM 190201073. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 yang diampu oleh dosen Nurse Isnaniar Escape MCAT. Di sini saya akan membahas tentang gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan. Anamnesa gangguan sistem persarafan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi tidur. Tidur merupakan kondisi tidak sadar di mana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif. Bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri adanya aktivitas yang minim, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan proses fisiologi, dan terjadi penurunan respon terhadap rangsangan dari luar. Filosofi tidur merupakan pengaturan kegiatan tidur oleh adanya hubungan mekanisme serebral yang secara bergantian untuk mengaktifkan dan menekan pusat otak agar dapat tidur dan bangun. Salah satu aktivitas tidur ini diatur oleh sistem pengaktivasi retikularis yang merupakan sistem yang mengukur seluruh tingkatan kegiatan susunan saraf pusat, termasuk pengaturan kewaspadaan, dan tidur terletak dalam mesencephalon dan bagian atas pons. Selain itu, reticular activating system akan melepaskan katekolamin seperti norepinephrine. Jenis-jenis tidur. Yang pertama, jenis tidur yang disebabkan oleh menurunnya kegiatan dalam sistem pengaktivasi reticularis disebut dengan gelombang lambat atau slow wave sleep karena gelombang otak bergerak sangat lambat, atau disebut juga tidur non-rapid eye movement. Yang kedua, jenis tidur yang disebabkan oleh penyaluran abnormal dari isyarat-isyarat dalam otak meskipun kegiatan otak mungkin tidak tertekan secara berarti, disebut dengan jenis tidur paradoks, atau disebut juga dengan tidur rapid eye movement. Definisi nyeri kepala. Nyeri kepala adalah rasa sakit atau rasa yang tidak nyaman antara daerah orbita dengan kepala yang berasal dari struktur sensitif terhadap rasa sakit. Anamnesa. Ada beberapa hal yang termasuk ke dalam anamnesa. Yang pertama, jenis nyeri kepala, onset nyeri kepala, frekuensi dan periodisitas nyeri kepala, puncak dan lamanya nyeri kepala, waktu terjadinya nyeri kepala dan faktor presipitasi, lokasi dan evolusi, kualitas dan intensitas nyeri, gejala prodromal dan penyerta, faktor yang memberatkan rasa nyeri, faktor pereda nyeri, dan riwayat keluarga. Definisi nyeri. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Dari definisi tersebut, nyeri terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen sensorik atau fisik dan emosional atau psikogenik. Nyeri neuropatik sebagai rasa sakit yang disebabkan oleh lesi atau gangguan primer pada susunan sistem saraf. Neuropatik didefinisikan sebagai nyeri akibat lesi saraf, baik perifer maupun sentral. Bisa diakibatkan oleh beberapa penyebab seperti amputasi, toksis atau akibat kemoterapi, metabolik atau diabetik neuropati, atau juga infeksi misalnya herpes zoster. Nyeri pada neuropati bisa muncul spontan atau tanpa stimulus maupun dengan stimulus atau kombinasi. Nyeri neuropatik sentral, lokasi kelainan di susunan saraf sentral, yaitu medula spinalis, batang otak, kanalus sampai korteks cerebri.
trauma medula spinalis, neoplasma, arachnoiditis, dan lain-lain. Otak dapat diakibatkan oleh stroke, sirinomelia, neoplasma, dan lain-lain. Nyeri neuropatik perifer. Lokasi kelainan di saraf perifer yaitu saraf sensorik perifer, radix, dan ganglion dorsalis. Manifestasi klinisnya yaitu rasa terbakar, menggelenyar, geli atau gatal, kesemutan seperti ditikam atau ditusuk, seperti ditembak, sengatan listrik, menyebar dan menjalar, dapat diakibatkan oleh polineuropati diabetes, neuralgia pasca herpes zoster, radikulopati, neoplasma, dan lain-lain. Pemeriksaan neurologis meliputi yang pertama kesadaran, yang kedua tanda perangsangan selaput otak atau mnemonic, yang ketiga NN cranialis, yang keempat motorik, yang kelima sensorik, yang keenam susunan saraf otonom, yang ketujuh fungsi koordinasi. Tanda perangsangan selaput otak meliputi yaitu kaku kudu, Kerning signs, Brudzinski 1, Brudzinski 2, Brudzinski 3, dan 4. Yang pertama kaku kudu, yaitu caranya penderita telentang, rotasikan kepala ke kiri dan ke kanan, lalu fleksikan kepala sehingga dagu menyentuh bagian atas dada. Yang kedua, Kerning signs, caranya pasien telentang, fleksi panggul adalah ekstensikan sendi lutut sejauh mungkin tanpa rasa nyeri. Selanjutnya, Brudzinski 1, caranya telentang, tangan kiri pemeriksa di bawah kepala, tangan kanan di dada, fleksikan kepala dengan cepat sejauh mungkin ke dada. Selanjutnya, Brudzinski 2, selanjutnya Brudzinski 3, dan Brudzinski 4. Saraf-saraf otak. Yang pertama, nervus olfactorius atau N1, tujuannya untuk mendeteksi adanya gangguan penghidu. Kesulitan pemeriksaan. Tes menghidu merupakan tes yang subjektif, bergantung pada laporan yang dialami pasien. Yang kedua, nervus opticus atau N2, tujuannya untuk mengukur ketajaman penglihatan atau visus dan menentukan apakah kelainan pada visus disebabkan oleh kelainan okuler lokal atau oleh kelainan saraf perifer. Selanjutnya mempelajari lapangan pandang, memeriksa keadaan papil optik. Sistem motorik perlu yang pertama bentuk otot, yang kedua tonus otot, yang ketiga kekuatan otot, yang keempat cara berdiri dan berjalan, yang kelima gerakan spontan abnormal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kesilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.